Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Wahyuni dengan NIM 2204212, asal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dan Kependidikan. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai sistem informasi manajemen berbasis data. Mengorganisasikan volume data dalam jumlah besar yang digunakan oleh perusahaan dalam transaksi-transaksinya sehari-hari. Data harus dikoordinasikan sehingga para manajer dapat menemukan data tertentu dengan mudah dan cepat untuk pengambilan keputusan. Perusahaan memecah seluruh koleksi data menjadi sekumpulan tabel-tabel data yang saling berhubungan. Kumpulan tabel data yang saling berhubungan ini akan mengurangi pengulangan data. Pada akhirnya, konsistensi dan akurasi data akan meningkat. Kemudian, konsep basis data. Yang pertama yaitu pengulangan data akan membuang-buang ruang penyimpanan, memperlambat pemrosesan record, dan mengundang ketidakkonsistenan data. Yang kedua yaitu independensi data, yaitu kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program-program aplikasi yang memproses data. Selanjutnya yaitu teknik pemodelan data. Pemodelan kebutuhan data perusahaan didukung oleh teknik-teknik yang mengurai kata data, bagaimana data diagregasikan ke dalam tabel, dan bagaimana tabel dihubungkan satu sama lain. Terdapat sejumlah teknik, namun kita akan memusatkan perhatian hanya pada dua teknik saja. Yang pertama yaitu diagram relasi entitas dan diagram kelas. Yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai diagram hubungan entitas. Diagram relasi entitas atau yang biasa disebut dengan IRD adalah tingkat konseptualisasi data yang lebih tinggi daripada tabel. IRD juga mengungkapkan entitas-entitas mana yang sebaiknya secara konseptual dihubungkan dengan entitas lainnya. Sebelum relasi di antara entitas dinyatakan, kita harus membuat beberapa asumsi terlebih dahulu. Di antaranya, 1. Suatu record entitas perusahaan akan mengandung informasi perusahaan. Yang kedua yaitu sebuah perusahaan dapat memiliki banyak karyawan yang bekerja di suatu perusahaan. Dan yang ketiga, berasumsi bahwa record-record di dalam entitas produk menunjukkan barang-barang tertentu dan bukan produk umum. Selanjutnya yaitu diagram kelas. Diagram teknik ini digunakan dalam aplikasi dan tindakan-tindakan yang terkait dengan data dapat disajikan secara grafis. Diagram kelas terdiri atas kelas-kelas yang memiliki nama, file-file di dalam kelas, dan tindakan-tindakan atau metode yang dilakukan di atas kelas. Sekian pembahasan mengenai materi ini. Saya sudahi dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.